Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mas Rang. Kali ini kita udah masuk day keberapa? Day keempat ya. Day keempat, yaitu Mas Rang lagi ada di Dharma Kartika 5, yang rencananya kapal ini mau nganterin kita menuju Waingapu dengan titik akhir di Kupang. Nah, sebenarnya bukan itu yang pengen Mas Rang bahas. Di video kali ini Mas Rang pengen kupas semua tentang yang ada di dalam kapal feri DLU Dharma Kartika 5 ini nih teman-teman. Mulai dari kapalnya, fasilitas, tapi pasti Mas Rang ya. Terus kamar mandinya di mana, layanannya gimana. Nanti kita akan coba review versi Mas Rang. Yang jelas di video kali ini kita lebih banyak di kapal, menghabiskan waktu di kapal. Gimana sih caranya ngapus bosen yang kita sampai berapa? 1 atau 2 hari di kapal ya. Ini yang harus kita nikmatin ya teman-teman ya. Tapi seperti biasa sebelum lanjut, Mas Rang pengen doain kalian dan keluarga selalu sehat, jangan sampai sakit, rezekinya lancar dan dijauhi dari mara bahaya dan wabah penyakit. Seperti biasa sebelum mulai, Mas Rang pengen bumper dan iklan. Let's go. Ruang mandinya kayak gini teman-teman. Ini ada shower, kita bisa duduk di sini. Terus kalau kalian mau nyalain ini, tinggal pencet aja gini tuh. Ini kayak 10 detik. Terus mati lagi, nanti kamu pencet lagi. Ini bersih sih. Airnya juga tawar kok, enak. Kalau mau air panas tinggal geser. Tapi tadi Mas Rang coba panas, gak ngaruh sih. Dan kamar mandi ini terpisah antara WC sama kamar mandi. Jadi khusus kamar mandi kayak gitu. Oke. Jadi kamar mandi kayak gini. Di depan ada kayak jacuzzi gitu, kita lihat ya. Yang Mas Rang maksud, tadinya mungkin kayak kolam gitu kali ya, tapi udah nggak dipakai. Dan kalau buat bersih-bersih di sini ada locker juga nih buat naruh-naruh. Ada kuncinya bisa kamu bawa. Wah mantap sih fasilitasnya. Ini Mas Rang baru selesai mandi. Yuk kita lanjut. Nah tips buat kalian kalau pengen mandi, baiknya sebelum subuh atau nggak siang banget, biar nggak penuh aja sih, biar nggak ramean atau ngantri. Yuk. Buat yang nanya kamar mandinya di mana, itu lokasinya dekat informasi. Terus kalian ambil ke kanan. Ini kamar mandi, di situ toilet. Jadi dipisahin nih antara kamar mandi sama toilet. Yuk kita cabut lagi ke sana. Nanti Mas Rang review semuanya. Ini per kamar mandi dulu ya. Di atas ada, tapi cuman buat buang air gitu-gitu teman-teman. Nih teman-teman, tadi Mas Rangan di opening pernah bilang gimana sih cara kita ngilangin bosen. Sebenarnya hargai aja nih tiap waktu kayak gini nih. Kita bisa ngeliat sunrise, ngeliat sunset, ngobrol sama orang. Maksudnya itu adalah salah satu hal-hal yang nggak membuat kita bosan ya, walaupun 3 hari atau 2 hari lah selama di kapal. Jadi sih kayak gitu ya pesan Mas Rang ya. Cara untuk biar kita ngelepas penat ya, apalagi ya selain menikmati keadaan yang ada di kapal, baik itu sunrise, sunset, terus ngobrol sama orang, ngomongin orang gitu kan, tidur, makan, rokok, ngopi, repeat, kayak gitu deh. Jadi ya nih momen-momen kayak gini nih, menurut Mas Rang mahal sih. Satu, nggak semua orang bisa dapet momen kayak gini. Yang kedua, nggak semua orang mau ada di momen seperti ini. Bagi beberapa orang mungkin membosankan, tapi kalau kita bisa belajar menikmati, menurut Mas Rang nggak ada salahnya sih. Tuh, cantik ya.
Habis ini kita nunggu sarapan nih. Nggak tahu nih dapat lauknya apa. Cuman satu ya yang kurang menurut Mas Rang, yaitu para penumpang tuh nggak ini banget ya, nggak apa, jaga kebersihan bener. Jadi kayak buang-buang seenaknya kayak gitu, itu sayang banget sih menurut Mas Rang. Itu hal yang harus dihindari. Jadi biar kita pas makainya lagi juga nyaman, versi Mas Rang kayak gitu. Yuk kita nikmatin. Biasanya ketika habis ngeliat sunrise nih teman-teman, Mas Rang tuh tidur dulu, lumayan tidur tuh. Jadi kalau kelebihan tidur ya tuh, satu, rokoknya irit, kedua, nggak boros, nggak beli-beli kopi dan lain-lain, kemudian ya bisa nge-save tenaga sih sambil nunggu sarapan kayak gitu versi Mas Rang. Dan sekarang habis ngeliat sunrise, saatnya Mas Rang tidur dulu. Yuk. Wih, Mas Rang baru ngambil makan sarapan nih jam 8 nih. Setengah truknya panjang banget teman-teman. Jadi di Dharma Kartika 5 tuh yang dibedain cuma penumpang biasa sama supir truk. Supir truk tuh bisa langsung bypass gitu, jadi kayak punya privilege khusus. Tapi kalau yang penumpang biasa ya wajib antri. Nah bedanya di Kirana 7 ataupun Dharma Rucitra 8 itu dibagi beberapa part, ini ya, buat nyebarin makanan. Jadi nggak ngantri panjang banget teman-teman. Dan beberapa di Dharma Rucitra 8 dianterin per ini ya, per apa namanya, bangsal. Jadinya ya kita tinggal ngambil di depan bangsal gitu loh. Jadinya nggak perlu antri panjang banget. Wah ini antri panjang banget, tadi ada kali sekitar 30 orang. Lumayan loh. Selamat makan teman-teman. Nasi goreng menunya kali ini tuh. Nasi goreng, telur ceplok, sama acar. Nih kenapa kemarin Mas Rang bilang kita bawa kerupuk buat enak-enakan atau bawa sahur, biar makanan kamu nggak ya hambar-hambar banget. Setahu Mas Rang sih, chefnya yang ada di DLU tuh ajib. Selamat makan teman-teman. Setelah makan, waktunya udut. Dan pastiin kalau pengen ngerokok, sampah atau puntungnya dibuang yang bener ya teman-teman ya. Tuh, jangan kayak gitu. Gak enak banget dilihat ya. Jadi kalau kamu emang nggak punya sebuah portable, minimal puntungnya dibuang tong sampah, karena tong sampah udah banyak banget tersebar. Terus ya pesan Mas Rang. Deh, di sini rebahan sebentar, habis itu kita explore. Yuk. Nih, jadi kita mulai dari sini teman-teman, karena parkiran ada dari bawah sini. Kita terus naik ke atas sini. Nah, di ruang informasi ini yang menjadi pusat akses mulai dari ke kamar mandi, musola, sampai ke ruangan-ruangan lainnya. Contohnya ketika kalian naik dari sini, kalau kalian ke kanan di sini ada toilet sama ruang duduk tuh. Nah, di atas sini nih, di sebelah kanan sini adalah kamar kelas 2 dan kelas 3. Jadi modelnya kayak gini nih teman-teman tuh modelnya. Dharma Kartika 5 kelas 2. Ya maaf. Terus kelas 3, kelas 2. Jadi modelnya kayak gitu teman-teman. Ini lumayan panjang. Tuh, model kelas 3-nya seperti itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kayak gitu ya. Tuh, di sini ada fasilitas air panas gratis di beberapa titik yang kita bisa bikin pop mie dan lain-lain. Nah, ini terus saja. Ini banyak kamar nih teman-teman nih. Tuh. Pokoknya ada ruang kelas 2 dan kelas 3 ada di sini. Cukup banyak tuh, 1, 2, 3, 4 sebenarnya nih lowongan kosong yang ini dipartisi nih. Tuh gitu. Nah, kita lurus ke sana. Di seberang meja informasi ada kamar kelas 2 dan kelas 3. Di sana ada musola, kamar mandi. Itu khusus mandi. Jadi di sini kamar mandi sama toilet dibedakan teman-teman. Nah, musola tuh semua di sana. Tapi entah kenapa ya, ini pas banget yang Mas Rang naikin tuh rame banget. Jadi kita lihat ya kayak gimana. Wah, rame banget. Nah, kalau ke atas ke kamar ekonomi tidur atau ekonomi duduk, nanti kita bahas ya. Ini kita lurus dulu biar teman-teman tahu. Ya, di kanan nih ada kafetaria, tapi emang karena penuh banget tuh, jadi sampai dipakai buat istirahat kayak gitu. Jadi ini adalah kondisi yang emang bener-bener kalian bisa lihat. Di sini ada kiri musola, tuh. Nah, kalau kita lurus terus, nah di kiri di sini nih, sebelah kiri ada potong rambut sama ruangan rokok. Nah, kalian tinggal bisa lihat sendiri tuh.
Ya kayak gitu deh. Tuh. Banyak banget. Kalian bisa jajan makan di sini. Dan di tempat di sini nih ngambil tuker kupon makan. Nah, kupon makan itu dari Surabaya Lombok dapat 2 kali, Surabaya Waingapu dapat 4 kali, untuk dari Surabaya ke Kupang total 5 kali. Di sebelah kanannya ruangan baca nih teman-teman. Nah, di kiri kamar mandi wanita. Nih sini. Sep. Loh. Ruang baca sama kantin. Nah, kalian bisa lihat sendiri deh tuh. Ruangan medis tuh bisa naik juga ke atas. Ini kamar mandi yang pertama Mas Rang kasih tahu. Ini bisa terus keluar aja tuh. Toilet pria. Kita pojokin ya biar teman-teman tahu ya. Tuh. Kayak gini tuh. Nah, ini ruangan ibu menyusui, kamar kelas 2. Tuh sama kayak gitu model-modelnya. Di situ ruangan karaoke nih. Sini karaoke. Tuh kedengeran kan? Kalau kita langsung ke kanan nih, ke kiri Mas Rang, nih kamar tuh bisa tembus keluar juga tuh. Tapi sama, dan ini bisa ke kafetaria. Nah, biasanya kalau tidur kita langsung ke atas. Yuk kita coba lihat ke atas yuk. Di atas nih ada ekonomi, tidur, dan itu kamarnya banyak banget teman-teman. Nih kalian bisa lihat ke kiri adalah ruang podcast, ruang bermain anak, ruang merokok, ruang fitness, ke kanan kamar VIP kelas 1, 2, dan ruang ekonomi tidur. Kita dari kiri dulu yuk. Ketika kalian tangga ke kiri, ini semoga meetingnya enak ya. Nah, seramai ini nih teman-teman. Nih sebenarnya ini adalah ruang podcast. Tuh kalian bisa podcast. Saya nggak ngerti juga ya ruangan podcast buat apa nih ya. Ketika kalian podcast itu kan bahkan awkward juga kan. Kemudian kita masuk coba ke kelas VIP. Yuk, biar tahu. Di sini ada kelas VIP, kelas 1 dan kelas 2. Kita coba masuk. Nah, biasanya kelas-kelas VIP ini yang makannya dianterin. Dan ini tuh kuncinya juga pakai tap-tapan gitu. Ini kayaknya emang bekas kapal dari Jepang gitu ya teman-teman ya. Entah kapal wisata atau kapal apa, jadi kayak semua perlengkapannya itu tulisannya ada bahasa kanji-nya gitu. Ini kamar kelas 1, kelas 2. Jadi modelnya emang lorong gini, kalian tinggal baca sesuai nomor-nomornya kayak gitu buat ngingetin. Masa nggak tahu kalau ke ujung apa ya, kayaknya bisa keluar sih. Cuman ke Anjungan Mas Rang yang belum tahu. Tuh kan, modelnya udah pakai tab gitu tuh, smart lock ya. Nah, kayak gini. Oh, kalau keluar ke sini nih, teman-teman. Tuh, kalian bisa ngeliat pemandangan di sini atau nggak keluar ke sana. Kita coba lihat ya. Hup. Tuh, kalian bisa ngeliat di Anjungan kayak gini. Padahal Anjungannya di atas. Ya, permisi. Nah, nih dibagi-baginya seperti ini teman-teman tuh. Kayak ruangan kosong, ini cuma partisi kayak gitu. Yuk kita kesana lagi. Kita nggak bisa keluar dari situ, tadi gudang bacanya. Ini kamar kelas 1, ini VIP. Jadi VIP di sini banyak loh. Yuk kita lanjut teman-teman. Jadi kalau emang tadi kita masuk sini, masuk ruang VIP, jadi bisa dibilang tembok ini nih yang ke arah kamar depan itu VIP semua teman-teman. Kita coba yang ke sana yuk. Tadi yang kita dari sini masuk ke sini, keluar dari sana. Sekarang kita coba jalan yang ke sana. Yuk. Tuh. Keadaannya kayak gini teman-teman. Sebenarnya ruangan di sana bisa buat nge-charge enak nih. Dan di sebelah kanan ini adalah ruangan buat bermain anak, kids area atau kids station gitu ya. Tuh. Kita lurus dulu yuk. Nah, di sini sebenarnya bisa buat kerja nih, karena colokannya standar tuh. Jadi bisa, kalau kalian mau ngedit bawa laptop monggo di sini. Tuh, enak ya. Kita mundur terus. Dan di sini adalah ruang tidur ekonomi 6. Kita lanjut lagi tuh. Ada smoking area atau ruangan merokok dan bangku pijat. Nah, tuh bisa tembus ke belakang. Di sini ada lift juga. Tuh, mungkin ini bisa ke bawah, atau kalau ke bawah tuh bisa di lock. Nih. Kalian hafalkan layoutnya? Nah, ini kita balikin dulu ya. Ketika kita naik tadi udah masuk ke sini, udah sekarang kita coba yang ke kiri. Nah, ke kiri ini kalau kita dari tangga naik langsung ke kanan, itu langsung nemuin ruangan tidur yang ekonomi.
Nah, dari sini ya. Kalau tadi kan bagian depan sini adalah VIP atau kelas 1, di sini adalah ruangan ekonomi tidur. Ini semua setupnya sama nih teman-teman. Mau kanan mau kiri model ekonomi tidur, nanti kita lihat ya. Tuh. Ini kebetulan Mas Rang di sini tempatnya nih. Tuh. 72. Nah, kurang lebih, permisi Pak. Kurang lebih kayak gini nih. Tuh tempatnya. Nah. Jadi ini mau di kanan mau di kiri lewatnya sama. Ini Mas Ega, ini bareng-bareng Mas Rang. Maaf. Bedanya kalau keluar, ini semua pintu ada pintu keluarnya ya, kayak gini. Kayak gitu teman-teman. Jadi mau dari manapun layoutnya sama kayak gini. Sampai belakang sana, di belakang ada kafe, kita lihat yuk. Ternyata layout dari ujung sampai ujung ini kelas ekonomi tidur teman-teman. Jadinya ya penuh banget. Tuh, jadi di situ. Jadi kalian kalau mau ke kafe, kita wajib mundur buat naik tangga yang ke atas. Kita naik yang ke atas ini. Nah, ke kafetaria nih bisa kalian lewat tangga sini nih. Tuh. Jadi di sela-sela ekonomi tidur kalian bisa naik. Ya, permisi. Nih, sini nih. Nah, di atas sini adalah ekonomi duduk. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Kayak gimana sih ekonomi duduknya? Mas. Halo bro. Halo. Nah, di sini adalah ekonomi duduk. Kita lihat yuk. Ada toilet dan ekonomi duduk layoutnya sama kayak gini teman-teman. Ada stage biasanya buat dangdutan dan karaokean. Sisanya duduk kayak gini dan tersebar buat tidurnya. Kalian tinggal cari tempat yang enak. Karena di sini juga dibagi dapat tiket tanpa tempat duduk. Itu kalian bisa di mana aja sih. Bisa naik juga ke atas. Untuk kantin ada di belakang sini. Yuk. Nah, layoutnya gini. Kalian keluar dari ekonomi duduk, kalian tinggal naik satu. Di belakang sini, di bagian buritan itu adalah kafetaria. Harganya worth it kok. Kopi 10.000, jajanan dingin 10-15.000. Tuh, yang pernah kita share. Ini sama layoutnya mau kiri atau kanan sama. Yuk kita kesana yuk. Kalau panas ya ditarik semua bangkunya ke sini, nggak ada yang laku. Kayak gini teman-teman, tuh jajanannya. Dan ini adalah minuman dinginnya. Ada rokok juga, boleh. Jus banget ya. Udah panas ya, pol. Nah, kita geser dikit. Sebenarnya layout ini adalah sama yang tadi. Buat ekonomi duduk. Kalau kalian pengen ke atas atau taman bermain ada mini soccer di sana. Kita lihat ya. Jadi layout kanan ini sama dengan layout kiri. Di bagian buritan kurang lebih kayak gini teman-teman. Kalau kalian melihat pemandangan, kalian bisa naik ke atas sini atau top pointnya Dharma Kartika 5 nih. Biasanya buat ngambil sunrise ataupun sunset. Panas banget di sini sekarang jam 12 pas nih Mas Rang bikin video ini. Tapi ya nggak apa-apa, biar kita tahu ya. Dan entah kenapa ya, ini di sini tuh kayak pembuangan ini berantakan banget nih teman-teman. Tuh, banjir loh ini. Ini emang harus ada saat belokan yang dibenerin. Nah, di sini ada mini soccer nih teman-teman. Tuh, mainnya cuman malam-malam kayaknya enak ya. Selebihnya ada kids area juga. Bedanya kalau yang di atas ini outdoor, yang di bawah tadi ya indoor, sama aja. Ya di depan kayak gitu, sama nggak ada apa-apa. Kalian bisa lihat kanan kirinya atau ngambil sunset di sini. Ada tempat yang belum? Kayaknya udah semua ya teman-teman ya. Tuh, udah teman-teman biar bisa minimal tahu lewat kapal Dharma Kartika 5 ketika ditanya masih bagus Dharma Kartika 5 apa Rucitra 8? Rucitra 8 menurut Mas Rang secara lewat-lewatan. Ini sebenarnya kapal lama ya. Tapi ya kayak gini teman-teman tuh. Ke depan lagi udah nggak boleh. Kita muter yuk. Akhirnya Mas Rang harus ke bawah buat ngambil air panas. Jadi kebetulan di titik Mas Rang air panasnya rusak. Jadi Mas Rang ke bawah nih kita bikin. Ini gelasnya Mas Ega nih, pink banget. Aduh, gelas Mas Rang di motor. Jadi karena kita nggak boleh ke motor, jadi Mas Rang pakai gelasnya Mas Ega dulu, nanti Mas Rang cuciin. Nanti setelah di lembar di pelabuhan, baru Mas Rang turun ambil beberapa barang yang emang harus Mas Rang siapin buat ngopi dan lain-lain. Kayak gitu teman-teman. Yuk, selamat ngopi. Bikin enaknya gitu, kita bisa irit ngopi ini teman-teman. Asal bawa kopi serenceng.
Wah kacau. Tapi memang di sini kurangnya kayak gitu. Harusnya dibagi ya. Beberapa titik jadi ngantrinya nggak sepanjang itu teman-teman. Ini menu makan siang kita nih. Daging 1, 2, 3. Sambal tomat tempe. Wih, selamat makan. Selamat makan teman-teman. Mas Bang, tambah virus masega, tambah stick sama apa nih? Bon cabe, kacau, nori. Jadi kayak gini teman-teman suasananya. Nah kalau dia sambil ngeliat pemandangan modelnya, oh di jendela. Selamat makan. Makan paling enak udut. Nah, ini sekarang jam 2-an. Sambil ngeliat pemandangan laut gue deh, the best banget. Cuman kayak gini doang nih teman-teman aktivitasnya. Apalagi makan, habis ini ngerokok, tidur, ngobrol, makan, tidur, ngerokok, tidur, ngobrol, gitu-gitu aja terus teman-teman tuh. Seperti yang Mas Rang bilang, habis makan, ngerokok, ngobrol-ngobrol, tidur lagi. Nanti sore bangun baru kita nikmatin sunset, pagi bangun nikmatin sunrise gitu. Paling ya sambil ibadah 5 waktu sih, gitu aja teman-teman. Apalagi ya. Tapi ini salah satu cara biar ngilangin bosan sih. Oh iya, tips sedikit buat teman-teman kalau kalian emang pengen cobain naik kapal kayak gini, terus kalian bosenan, pastiin kalian bisa download game-game offline tuh, karena game-game offline kan bisa ngebantu kamu biar nggak bosan, atau bacaan-bacaan offline. Ketika kalian introvert, malu buat baca di ruang baca karena rame, karena kan Mas Rang juga nggak bisa mastiin ya itu rame apa enggak, kalian bisa download kayak novel-novel offline gitu-gitu sih, biar ngebunuh rasa bosan aja. Kalau Mas Rang sih lebih milih tidur, dengerin musik. Kalau kalian pakai Spotify, downloadin dulu tuh Spotify-nya. Jangan lupa bawa headset, jangan pakai loudspeaker-nya, enak. Kayak gitu sih teman-teman. Yuk, Mas Rang mau merem-merem sedikit. Sekarang jam 2 waktu Indonesia bagian tengah ya, waktu Bali. Karena Mas Rang lagi ada di utara Bali nih jam 2 siang. Kemungkinan sampai Gilimas atau sampai Lombok tuh ya kurang lebih jam 6. Kita tambah 4 jam aja, atau tambah 6 jam. Karena jam 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, jam 7 dari maghrib sampai jam 7-an lah kurang lebih, nanti kita sandar. Kurang lebih ya, nanti kita lihat ya. Istirahat dulu. Lepas kacamata. Merem deh. Aduh. Alhamdulillah masih dikasih makan kenyang. Saatnya ngopi lagi. Ya. Sambil nikmatin sunset ya, ini di daerah Madura nih, Madura, Lombok. Kita jadi lagi dari utara Lombok, pengen turun ke arah Gilimas nih. Tapi sayang banget tuh mendung teman-teman. Ada Pak Yosi di situ. Yuk kita ke depan yuk. Nih pakai fasilitas air panas nih, jadi Mas Rang cuma bawa kopi 1 rencing. Mas Ega sih yang bawain. Kayak gitu. Yuk. Memang seperti ini ya aktivitas di kapal, cuman bisa ngeliat pemandangan. Ya kalau nggak sunrise ya sunset. Kali ini lagi kita menikmati sunset di Bali nih. Cantik banget, sumpah bener-bener orange teman-teman. Walaupun sisi timurnya atau utaranya tuh mendung banget ya, tapi sisi baratnya cantik. Mas Rang masih nikmatin kopi, sunset.
Udut, nikmat banget teman-teman, kacau. Kalian harus coba sih. Ya nikmatin segala prosesnya ya teman-teman ya. Dharma Kartika 5 nih menurut Mas Rang banyak spot-spot yang emang ini ya teman-teman ya, kurang estetik ya, beda kayak Kirana 7 ataupun Dharma Rucitra 8 itu banyak banget tempat-tempat buat kita spot selfie gitu kan, sampai depan-depan tuh bisa, sampai ujung kapal, bahkan sampai buritan kapal bisa. Tapi kalau di Kartika 5 nih ya spot-spot buat ininya cuma di top kapal sama di buritan pun ada kafe kayak gitu ya. Jadi menurut Mas Rang ketika kita mau naik Dharma Kartika 5 jangan terlalu berharap buat spot selfie sih. Kayak gitu. Oke. Di sini prepare maghriban, kita lanjut. Tahu deh ada makan malam apa enggak ya? Semoga ada ya. Nah sekarang kita pengen ngantri ambil makan nih teman-teman, tapi antriannya kayak gini, wah panjang banget. Jadi bedanya kalau di Dharma Kartika 5 itu ngantri makannya di satu stall aja, jadi kita ambil di tempat makan. Bedanya kalau di Rucitra 8 ataupun Kartika 7 ya Kirana 7 itu dibagi per kamar, jadinya misalkan ada 5 kamar, ada 5 petugas gitu, jadi kita tinggal ngambil di kamar atau di depan kamar masing-masing. Ini lihat antriannya panjang banget, kacau. Buat supir truk emang beda, dia spesial di sana karena emang baju truk gede banget sih ya, jadi aman banget. Oke, kita antri yuk. Ini bisa 1 jam sendiri ngantri di sini teman-teman. Tinggal 10 orang lagi. Nah kalau supir truk masuk ke dalam sana tuh udah kayak prasmanan, enak. Emang punya privilege sendiri ya, kayak cukur di sini buat supir truk tuh gratis teman-teman. Tapi buat kita itu bayar 30.000. Emang angkanya juga beda sih angka masuknya, kayak gitu. Kita pulang cobain ini kali ya, Dharma Rucitra 8 lagi. Udah. Wih. 3 ganti-gantian. Tadi Pak Yosi yang ngambilin buat makan siang, sekarang makan malam Mas Rang yang ngambilin nih teman-teman. Hihi. Kita masuk yuk. Ini kamar Mas Rang nih. Oke, kita masuk. Pas banget ada Mas Ega. Sendal gue ketemu Mas. Ketemu. Oke. Jadi menu kita kali ini adalah ikan. Ini nggak tahu ikan apa teman-teman. Sama capcay, sambal, nasi. Dan pas banget jam 8 malam ini kita sampai di Pelabuhan Gili Mas. Nanti kita keluar ya habis makan. Sambil ngerokok. Yuk. Makan dulu kita. Nah ini kapal Dharma Kartika 5 lagi didorong sama Tunda nih buat merapat ke Pelabuhan Gili Mas. Sekarang jam setengah 9 malam, kita baru merapat di Lombok nih teman-teman. Kemungkinan loading out itu mencapai kurang lebih 2-3 jam, atau ya bisa jadi kita jam 12 baru jalan lagi ya. Kita lihat aja nanti jalan jam berapa lagi nih buat kapal Dharma Kartika 5, atau kita menuju ke Waingapu itu jam berapa ya, kita lihat nanti ya. Habis ini Mas Rang pengen keluar dulu, mau ngirup udara Pelabuhan Gili Mas ya. Tuh masih didorong tuh, lihat itunya tuh.
Ih, buihnya. Sekarang Mas Rang lagi ada di sebelah kanan nih teman-teman, yang mepet sama pelabuhan Gilimas. Tuh lihat, ini antrian yang loading. Kita belum tahu yang loading out ini berapa truk, berapa mobil atau berapa kendaraan ya. Tapi udah bisa kelihatan ini yang loading in ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16. Ya 20-an. 20-an yang loading in truk semua. Nggak tahu yang di sana ya, itu ikut loading in apa enggak tuh. Nanti kita turun sebentar ya, mau ngeliat. Agak bosen di atas kapal, kita turun ke bawah dulu. Karena Mas Rang belum dapat thumbnail buat episode ini nih, D4 juga nih ya teman-teman deh. Yuk. Oke. Kita mau turun nih teman-teman. Bosan dia kapal terus. Yuk. Kita menginjakan kaki di pelabuhan Gilimas. Mas Rang informasiin buat teman-teman, ketika kalian gak bawa motor, jangan turun dari sini. Tapi turun dari tangga penumpang tuh, turun atau naik dari tangga penumpang. Soalnya dari sini buat loading in, loading out kendaraan besar. Jadi hati-hati ya. Ini buat informasi buat teman-teman juga. Yuk kita ke depan yuk. Sampah di kapal tuh kayak gini nih teman-teman. Jadi sampah dikumpulin terus dibuang ini. Jadi di pelabuhan ya, setiap pelabuhan ya guys. Iya. Tuh. Itu sampah yang kita makan tuh teman-teman. Itu sampah yang kita buang. Kok yang kita makan sih yang kita buang? Tuh. Nah jadi nih buat teman-teman, ketika mau turun naik nggak bawa kendaraan, kalau kapalnya model begini pastiin turun naiknya di sini nih. Tadi Mas Rang ditegur sama Mas Ega, Mas nanti kalau mau naik di sana ya, katanya gitu. Maafin, nggak tahu. Ya maafin Pak ya, kita nggak tahu. Kalau gitu kita harus ikhlas ngomong maaf. Jangan jangan gengsi, jangan saya cuma sebentar, jangan gitu ya teman-teman. Tuh kayak gini, gede banget kapalnya, kacau. Dan kita baru sadar ternyata kapal ini tuh ada terasnya atau foyer di sebelah kiri doang ya Mas Ega ya. Yang kanan nggak ada. Iya, yang kanan nggak ada foyernya tuh. Udah flat aja gitu yang kanan. Apa motor yang pengen loading in dari Lombok nih teman-teman, mau lanjut ke Waingapu atau ke Kupang. Yuk kita cari jajanan yuk. Di bawah nih teman-teman. Wah, Mas Rang ketemu es juga. Wih, kangen nggak minum dingin? Minum air putih terus, kali-kali Nutrisari boleh. Mas Ega apa Mas? Es teh manis. Es teh manis, kacau. 5 ribuan. Ih. Oh. Nanti kalau mau beli nasi ada juga tuh teman-teman. Jadi nggak usah susah. Kalau masih kelaparan, kalian silakan turun ke Gilimas, tapi gelang ini jangan sampai hilang nih. Penting nih. Kamu kalau gelang ini hilang, kalian bisa masuk lagi. Nggak dapat makan juga. Ya. Sebat-sebat dulu teman-teman di sini. Sebagian penumpang udah pada naik ya dari Lombok. Tadi Pak Yosi menginformasikan para penumpang ekonomi tidur suruh masuk ke dalam. Mas Rang yakin gunanya buat menjaga barang-barang atau tidak ditempatin, jadi aman gitu ya Mas ya. Tapi karena kita bertiga, nah ini kelebihan kita bertiga, jalan sama teman kita bisa saling nitip, bisa saling ganti-gantian. Makanya tadi Mas Rang bilang ke Pak Yosi nitip minuman dingin atau nasi enggak, nanti kita beliin di bawah. Jadi saling bersinergi aja kayak PT The Best bersinergi. Oh, ini kacau. Hati-hati lu nih, airnya bening banget kacau teman-teman. Ada banyak bulu babi. Bukan. Maaf. Pikir itu bulu babi tapi bening banget ya. Mas Rang mau nginfoin ke teman-teman ya, tadi kita makan tuh jam 8, kapal mulai berhenti untuk sandar itu sekitar jam 9. Sekarang kita tanya Mas Ega, jam berapa Mas Ega? Sekarang jam setengah 10. Jam setengah 10, loading out belum semuanya, dan yang loading in belum boleh masuk. Nanti kita lihat ya, jam berapa kapal ini berangkat lagi. Jadi buat spare teman-teman, ketika kalian naik Dharma Kartika 5, kalian tahu tuh harus ngapain dengan waktu selama itu. Apakah mandi atau jajan keluar kayak Mas Rang begini. Jadi kalian bisa ancang-ancang. Oke? Kita habis jajan, kita mau balik nih. Tapi kita udah nggak boleh lewat dok, kita lewat mobil gangway. Nih, buat menuju tapi masih ditahan karena lagi di atas, lagi dibersihin. Atau lagi nunggu yang pengen keluar, atau ada truk yang pengen loading out. Biasanya sih kayak gitu. Jadi antrian penumpangnya segini banyak tuh teman-teman. Nah buat di sana penumpang dari Lombok, di sini nih yang jajan, gitu tuh sampai belakang, rame. Siap-siap naik kita, yuk. Kalau di bandara apa Mas Ega namanya? Garbarata, tapi yang panjang kalau Garbarata kan. Kalau pendek Garbariti. Ya. Bawa bapak. Yuk, kita masuk. Pak Yosi udah nungguin, kita lapar. Sip. Oke. Nah ini langsung kayak ke informasi nih. Mari kita lewat sini. Sebentar, gua ngambil gelas dulu gak? Oke, siap.
Halo teman-teman, ini udah pengen jam 12. Sepertinya emang masih proses loading out dan loading in ya. Loading out yang dari Surabaya menuju Lombok dan loading in dari Lombok menuju Waingapu. Nah, FYI emang kayak gini ya proses di kapal-kapal Roro ya. Nggak cuman Dharma Kartika 5, tapi waktu itu Mas Reng Dharma Rucitra 8 aja sandar jam 6 itu kembali berlayar sekitar jam 12-an. Wah, itu 6 jam prosesnya. Jadi ya kayak gini. Ini day 4 atau hari pertama Mas Reng di kapal feri. Kita nggak tahu, kemungkinan masih ada video selanjutnya, yaitu day 5 atau hari kedua Mas Reng di kapal feri. Kalau ditanya pengeluaran selama di kapal feri ini buat day 4 bis berapa? Kalau nggak salah tadi beli kopi 10.000, terus nutrisari 5.000 sama popmi 7.000-an tadi itu pengeluarannya. Nggak banyak sih di sini karena emang udah disiapin logistiknya kan dan dapat makan kayak gitu. Kayaknya video untuk day 4 Mas Reng sampai sini dulu. Mas Reng aturkan thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sehat-sehat terus, kita tunggu besok di kapal kita ngapain lagi. Oke, tetap tungguin ya. Mas Reng pamit, sampai ketemu di video minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.